Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di IQ Show Channel di sesi ngobrol bareng IQ. Jadi siapin amunisi kalian, siapin apa ya? Minum, Jahe, jangan lupa terus sama apa ya tahu. oh and then pisang goreng, Disponsori oleh kopi kelotok. Tempat favorit kita. Kita nggak di endorse, tapi emang ini markotop tempatnya. Tok, tadi kan lu yang lagi ngomong. Jadi kita kali ini mau ngomongin random beberapa hal yang cukup relate sama biasa lah. Kita ngebahas soal yang relate sama kehidupan kita dan kita pengen ngebahas soal ini. Yang pertama kita pengen ngebahas soal apa nih, Ce? Mulai dari apa ya? Bodo amat kali ya. Karena ini sih dari pertanyaan Oh, iya. beberapa orang yang pernah yang mungkin dilontarin ke lu juga, kayak beberapa yang nanya tuh, kok lu bisa sih bodo amat banget orangnya kayak gitu. Terus gimana sih caranya, gimana sih tipsnya buat menjadi bodo amat Ya itu? betul itu. Kalau dari diri gue sendiri sih, satu hal yang paling simpel banget kenapa jadi bisa bodo amat itu, satu, urusan orang lain tuh udah bukan urusan gue. Oh, Jadi gue ngapain ngurusin hidup orang dan ngapain gue ngedengerin orang ngomong apa tentang gue gitu. Jadi kan benar-benar. itu udah bukan urusan gue, itu hidup gue yang ngejalanin. Ya udah, gue bodo amat orang mau ngomong apa, mau mikir apa tentang gue. Terus juga gue juga bodo amat sama hidup orang lain gitu loh. Karena ya ngapain gue ngurusin hidup orang, hidup gue aja butuh diurus gitu sih, Cak. Kemarin kan sempat juga tuh rame yang buku tentang bodo amat itu yang covernya orange itu. Oh, iya. Dan itu juga ada transkripnya sih kalau yang nggak pengen baca bahasa Inggris. Dan di situ tuh kalau gue pribadi cukup memahaminya lumayan mikir banget ya, karena kan memang karena mungkin basicnya dia bahasa Inggris terus di Indonesiain. Itu lebih ke bodo amat itu bukan berarti ya kayak yang lo bilang tadi, bukan berarti lo nggak peduli sama orang, itu beda ya. Nggak apa, bodo amat sama lo nggak care Sama egois. selfish itu Sama beda. ego sama selfish tuh beda. Iya bener. Jadi kalau ada orang bilang itu orang bodo amat banget segala macam itu, ya kita lihat ini sih lagi-lagi kayak lihat keadaan di mana dia bodo amat itu seperti apa. Misal kayak kita sering banget tuh kayak basa-basi nanyain hal-hal private sih sebenarnya ke arah private, tapi anggapannya itu biar kayak ya bingung, orang baru kenal kalau nggak basa-basi kayak gitu gimana gitu kan. Terus ada juga yang gitu ketemu ya udah biasa aja bodo amat, gue nggak perlu nanyain masalah pribadi lo karena ya itu emang nggak ada ininya ke kita ya. Dan lagi-lagi tuh ternyata nggak semua orang tuh nyaman dengan keikut campuran kita, walaupun niat kita tuh Cuma basa-basi. basa-basi pengen mecah suasana media kalau Iya, baru iya. ketemu orang, tapi padahal itu kalau gue pribadi sih kalau tidak ditanyain gitu apa sih nih orang gitu sih, mesti kayak yang bodo amatnya mungkin lebih kita larikan ke hal-hal yang bikin kita jadi kayak insecure. Misal kayak kita ngelihat something di sosial media terus dia liburan atau apa, ya udah gitu, ya itu memang hidup dia, bukan maksudnya kita kayak mending kita sibukin sama gol-gol, entah itu gol kecil entah itu gol besar dalam hidup lo, dibanding lo kayak apa ya banyakin komen ini orang Iya. terus lo nggak bisa bodo amat kayak gitu. Itu sih lebih ke situ sih ya. Iya, maksudnya ya lebih ke ini sih ya, mind your own business gitu loh. Iya. Ya udah, urusin aja hidup lu sendiri. Betul. Gak usah terlalu ngidupin. Bukan berarti menghilangkan rasa gotong royong yang melekat di Indonesia ya, tapi lebih ke ikut campurnya tuh jangan terlalu dalam gitu loh. Kayak misal ketika orang udah nikah kayak gitu, terus ditanya kapan punya anak, terus kayak gitu, itu kan bukan ketika dia punya anak apa enggak, itu impact ke hidup lo tuh apa bedanya kayak Iya, gitu. benar. Jadi kayak kita gini deh, pertama kan kita kan hidup kayak singkat banget ya, Ce. Iya. Kalau bisa ya bukannya sok keren atau sok gimana, tapi kayak ternyata tuh itu harus dimulai kita belajar sadar soal ini gitu. Kalau hal-hal kecil kita iniin kayak tadi nanya-nanya kayak gitu, padahal itu nggak ada impactnya sama diri kita, sama hidup kita, terus ngapain lo buang-buang energi buat cuman basa-basi doang gitu. Banyak banget hal-hal basa-basi yang bisa kita lakukan kecuali tanpa terkecuali menghilangkan apa ya, tidak menghilangkan rasa ulah kita sama orang-orang di sekitar kita gitu. Mungkin lebih lari ke ini ya, Ce, kayak kasus banyak banget tuh orang-orang yang karena dia nggak bisa bodo amat, maksudnya memisahkan antara lu memilah dan memilih apa yang harus lo konsumsi dan lo
apa ya, Nah, lo kasih ke orang gitu loh. itu salah satu impactnya. Jadi ketika lo nggak punya sikap bodo amat dan lo nggak bisa memfilter, ibarat kopi nih, lo bikin kopi kan ada saringannya tuh, jadi yang biar masuk tuh yang jernih ketika lo minum tuh sampai nggak kesedap. Gitu aja, itu ibarat itu juga yang lo konsumsi buat hidup lo sendiri. Informasi apa yang harus lo dengar, omongan orang apa yang harus lo dengar, itu lo harus saring. Jadi ketika lu nanti dalam hidup lu tuh biar nggak kesedak lah lu menjalani hidup gitu. Benar gitu. Cuman kalau kita banyak apa ya, banyak ikut campur dan akhirnya jatuhnya ke overthinking kan nggak bagus. Bagus. Mendingan kita apa ya, berusaha untuk bodo amat dengan hal-hal yang nggak memberikan impact positif sama diri kita dan bikin kita jadi kaizen lagi, jadi lebih baik lagi ya. Mending ya ngapain gitu, lo masih melakukan hal itu gitu. Mending kita fokus sama diri kita, sama goal-goal kita, sama orang-orang di sekitar kita yang memang itu memberikan impact yang positif ke kita gitu. Gitu sih. Menerapkan kaizen juga bisa jadi salah satu untuk mengurangi ini what people say. Jadi kan kaizen kan yang konsepnya one day one new thing ya. Jadi dalam satu hari tuh lo harus menemukan satu informasi apapun itu, perubahan dalam hidup lo yang harus lebih baik dari hari kemarin. Pokoknya ada satu informasi yang harus lo konsumsi hari ini, kayak gitu, minimal banget itu yang baru gitu. Jadi jangan sampai spending by day itu kayak gitu sama-sama aja gitu. Iya benar. Karena itu juga, nah ini juga salah satu resolusi kita berdua di tahun 2020 itu buat itu one day one new thing, minimal banget gitu. Jadi kayak sehari nggak nemu apa-apa tuh rasanya gelisah gitu. Ya tapi jangan dijadiin gelisah juga, cuman itu kan bagus buat ketika gue hari ini belum ada konsumsi gizi apa-apa nih hari ini kayak gitu. Jadi harus mencari, mau nggak mau kita juga dari situ mencari untuk terus mencari tahu. Iya, dan satu hal yang paling nggak perlu sih kalau mau nyari gue mau nyari alasan apa ya buat ngelakuin hal kayak gitu ya, sesimpel waktu nggak akan pernah kembali gitu. Lo hari ini ngerjain apa, hari ini tuh nggak akan pernah kembali untuk next time gitu. Dan ya positif thinking kita adalah kita dikasih usia panjang, umur panjang, tapi kan balik lagi ya, usia panjang lo mau lo gunain untuk apa aja kan itu juga balik ke kita gitu. Bukan akhirnya kayak ya udah itu udah ada ininya kok, orangnya masing-masing yang apa sih ngurusin itu, melakukan hal itu. Ya udah gue pengen sans, gue pengen apa ya, sans lo harus berfaedah juga gitu. Sansnya lo ya tetap harus kayak setidaknya lo masih kayak kasih kesempatan lo napas tuh biar kayak nggak nyesel dan nggak sia-sia setiap napas yang keluar dari diri lo gitu kan. Jadi ya tetap bodo amat dalam apa ya, dalam ini apa ya, bodo amat dalam lingkupnya, dalam apa ya, bodo amat dalam circle-nya sendiri. Kalau yang bodo amat sih lebih ke gini deh, tanemin dalam diri lu, di dalam mindset kita. Kalau misalkan ketika kita mau mencampuri urusan orang lain atau mau ribet sama urusan orang lain atau mau riweh sama orang lain ngomong tentang kita, satu, ketika orang itu ngomong kayak gitu, itu ada impact positifnya nggak ke dalam diri lo? Kalau itu ada impact positifnya, it's okay, lo ambil, disaring. Tapi kalau nggak ada, ya udah nggak usah disaring, buang aja langsung gitu, ngapain pakai saringan segala, sayang saringannya gitu. Kedua tuh, kalau misalkan lu antara ngedengerin sama itu tuh, hidup lu rugi nggak gitu? Itu sih kalau dari gue yang ininya. Ya gitu. Jadi nggak ada salahnya kalau lu mau ini bodo amat iya, faedah iya, tentunya bermanfaat ya walaupun sekecil apapun itu. Iya, karena kan yang tahu hidup kita ngejalaninnya gimana tuh ya kita sendiri sama Allah tuh, diri kita. Iya benar banget, setuju banget. Nah gitu soal yang bodo amat. Terus tadi yang karena lu menyangkut tentang insecure ya Ce, tadi yang di bodo amat itu. Nah insecure ini juga bisa muncul, ternyata bisa muncul dari underestimate